Halo, Assalamualaikum. Awalnya saya nggak terlalu excited buat nyobain produk barunya Irfan ini. Padahal biasanya kan nungguin banget tuh kalau sudah dapat email marketing dari pihak globalnya. Kayak misalkan Next ini mau ada Irfan Air Pro 4 yang dukung aptX sekaligus LDAC. Masalahnya bukan karena Irfan Wave Pro ini nggak menawarkan fitur dan harga yang menarik kayak biasanya ya. Lebih karena saya udah nggak ketemu skenario penggunaan wireless headphone dalam kegiatan keseharian saya. Iya, karena kalau soal harga mas, Rp999.000 dapat Bluetooth headphone yang udah ada ANC, ambient mode, gaming mode, dan bisa pilih mau codec LDAC atau multipoint alias dual device connection, itu udah bagus. Lebih bagus lagi, Irfan ini kayak nggak cari cuan ya. Harga segitu, dapat headphone Wave Pro ini, dan gratis Irfan Free One S. Nah, buat yang belum tahu, Free One S ini pernah saya dapuk jadi TWS dengan SQ terbaik di bawah 500.000 loh. Anyway, dalam paket penjualannya pun lengkap, di mana dapat kabel AUX buat jadiin headphone ini wired, semisal saat baterainya habis atau pas butuh zero latency. Lalu juga dapat kabel Type-C buat charging, dan semuanya dimasukin ke dalam carrying hard case, jadi nggak khawatir buat dibawa-bawa. FYI, case begini tuh kalau beli sendiri bisa 250 ribuan ya, dan belum tentu ukurannya pas. Jadi kalau urusan harga, ini udah cincai banget asli, apalagi ANC maupun ambient mode-nya emang beneran kerasa banget signifikan. Headphone-nya sendiri didominasi bahan plastik berwarna dark gray dengan cushion dan juga headrest busa berbalut kulit tiruan. Ada aluminium untuk rangka dari frame-nya yang bisa di-expand dan size-nya lumayan besar. Ya, di headphone lain biasanya saya tarik sampai habis ke kiri dan ke kanan. Di Wave Pro ini cukup setengahnya lah ya, kurang lebih. Selain itu, artikulasinya juga lengkap, ada 2 sumbu putar untuk housingnya agar bisa diatur senyaman mungkin posisinya saat melekat di sekitar telinga kita. Dan juga bisa dilipat saat hendak disimpan. Ini over ear ya headphone-nya, close back juga, jadi isolasinya ketat, apalagi pas ANC menyala. Hati-hati kalau nanti nggak bisa dengar suara sekitar, jadi selalu nyalakan mode ambient kalau dipakai sambil bergerak di luar ruangan. Serius, suara luar terasa banget jadi masuk ke telinga di mode ini, tapi tetap sih kalau untuk keamanan mendingan dilepas dulu ya headphone-nya pas lagi jalan. Ada satu tombol khusus buat switch mode ambient ini, atau bisa juga atur dari aplikasi. Termasuk kita bisa assign toggle buat gaming mode ke tombol ini. Desainnya buat saya sebatas oke, lumayan kece, tapi nggak menonjol. Lalu kita lanjut ke hasil pengujian, di mana bass shaker tes aman, tidak ada rattle maupun burst yang muncul, jadi drivernya berkualitas. Virtualisasi 8 arah akurat, soundstage juga jelas luas khas sebuah headphone, di mana jarak benar-benar terasa antara front dan surround. Buat gaming ini oke, meski mungkin sebaiknya nyalakan gaming mode. Iya, karena delay kerasa ya di mode normal, di mana mendarat, memukul, semua gerakan masih ada jeda suara, cukup kentara ketinggal. Meski ekor langkahnya hanya sekitar 2-3 langkah alias cukup minim. Nah, di gaming mode, semua gerakan sudah tanpa jeda suara dan ekor langkah rata-rata tetap di 2 langkah. Anyway, saya tes pakai Samsung Galaxy Z Flip ya ini, dan buat nonton video sih aman banget, udah sinkron. Sementara mikrofonnya saya nilai bagus meredam noise, namun suaranya kurang bulat, terlalu bright, dan agak cempreng ya dengan karakter khas Bluetooth mikrofon yang kena kompresi. Buat video call masih oke lah. Ya, ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Irfan Wave Pro ya, kayak gini. Silahkan disimak audionya. Sekarang saya ganggu suaranya dengan kipas angin seperti ini. Silakan didengarkan apakah noise-nya turun ketika saya berhenti bicara. Suara saya. Oke, gimana? Barusan noise-nya turun nggak pas saya berhenti bicara? Dan saya akan matikan kipasnya. 1, 2, 3. Sudah mulai perlahan mati. Biasanya habis ini beberapa saat akan jadi lebih bulat suaranya. Oke, sekarang gimana? Segini kepake nggak? Kalau dipakai buat sambil kerja, misalkan buat komunikasi pas meeting online atau video call, boleh di komen ya. Lalu untuk karakter suara, bassnya menurut saya kontrol, nggak lebay menyebar, nggak runcing menusuk, punch-nya hadir tipis-tipis, sedikit kurang nonjok, masih empuk, bulat, membal, dan depth-nya terasa.
Untuk ukuran headphone, powernya masuk ke medium kalau buat saya. Mungkin karena saya terbiasa pakai gaming headphone yang rata-rata karakternya bombastis dan power-centric. Vokalnya bening dan natural, sedikit gaung terdengar melebihi batas, overall balance dan terjaga juga. Ya enjoyable, tapi efek dari kebiasaan pakai gaming headphone tadi terasa agak tipis jadinya ya sektor ini. Dan treble seperti vokal tadi nggak bebas dari gaung, cukup terasa gemerincing yang dihasilkan, tapi bukan yang menonjol juga. Meski lagi-lagi nggak menusuk ya. Nah untuk suara, ini sedikit kurang mengesankan bagi saya. Meski detail dan separasi instrumennya bagus, sound staging yang dihasilkan luas, tapi kayak ada yang kurang aja gitu. Sampai saat saya buka settingan equalizer di app Irfan, kok ada Fernanda Signature nih. Wow, mantap bener ini Irfan. Mereka mengakui kehandalan suhu asal Indonesia nih. Iya, ada 2 equalizer yang pakai tuningan dari suhu kita ini, dan asli suaranya jadi much better. Bass lebih punchy, layeringnya makin kerasa, vokal makin terasa bikin merinding, walau agak ekstra gaung ya. Treble juga lebih enjoyable, meski sekali lagi tidak yang clear banget. Tapi bener-bener kerasa lebih enak, lebih hidup. Anyway, ANC sama transparansinya asli bagus banget karena saya pakai dengerin murotal sembari cuci piring. Nyaris nggak kedengeran ya bunyi air padahal semburannya kencang, walaupun saya nggak pakai pompa air Shimizu. Lalu pindah ke mode ambience alias transparansi, kerasa banget bedanya ya. Termasuk saat mengetik di mechanical keyboard pun ini kerasa banget ya efeknya, di ANC teredam, di ambience makin nikmat tuh suara ngetiknya. Ingat, ada kodek LDAC jika kamu butuh high-res audio, atau kayak saya yang lebih memilih fitur dual device connection, itu juga bisa. Tapi harus pilih salah satu. Soal harga dan kelengkapan sih, udah saya bilang di awal, ini kebagusan. Cuma memang, saya juga belakangan udah gak enjoy dengerin lagu, jadi ini oke-oke aja buat dipakai dengerin podcast, murotal, dan atau kajian. Kalau kamu nggak ribet bawa headphone di tas saat ngafe, ini recommended karena ANC-nya deep atau pas butuh denger nama dipanggil juga bakal bisa ya karena ambient mode-nya masukin suara luar secara signifikan. Kamu juga bisa kerja di laptop sambil tetap aware kalau ada telepon ke HP karena bisa dihubungkan ke 2 perangkat bersamaan. Oke, segitu aja paling yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan ada kesempatan buat saya jatengkan dan saya jatimkan ya. Oke, link pembelian ada di deskripsi. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.